Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam lindungan, berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wa Allah, Allahu akbar. Kembali saya dari tim Rajauli Nusantara. Kali ini sedang mengangkat terkait reposisi langit. Jadi reposisi langit beserta para komandannya atau pemimpinnya ini mutlak diperlukan supaya dalam masing-masing bagian itu ada pemimpin yang bisa mengendalikan atau yang bisa menata. Karena SP tidak mungkin bukan tidak mungkin SP bahwa tata kelola Jagat Raya ini harus harmonis dan terintegrasi dan melibatkan banyak pihak yang memiliki kompetensi yang tepat gitu loh. Tidak one man show. Jadi di langit kelima ada Bung Karno untuk mengendalikan iblis beserta Mbah Jenar. Nah, di langit 9 di Sidratul Mustawa itu ada Rasulullah didampingi oleh Wali Khidir. Dalam video sebelumnya saya nggak menyatakan. Jadi didampingi oleh Wali Khidir. Saat ini Wali Khidir sudah tidak di langit bumi lagi. Dia sudah naik ke langit 9 mendampingi Rasulullah. Jadi ketika SP menerima laduni maksudnya menerima lisensi laduninya, maka Wali Khidir kemudian mendampingi Rasulullah. Jadi Wali Khidir sekarang tidak lagi memberikan laduni kepada siapapun. Karena lisensinya sudah ada dipegang oleh SP. Sebagaimana Sabdo Pandito Ratu sudah tidak lagi berlaku di dunia Mbah Jenar sudah tidak lagi memiliki hak untuk menggunakan sabdonya di dunia gitu, karena sudah diberikan haknya kepada SP. Kemudian sekarang bahas terkait dengan Ratu Pantai Selatan. Dalam video saya tentang kebejatan Ratu Pantai Selatan itu adalah fakta bahwasanya perilaku spirit siluman dan jin pada saat itu memang saling silang. Yang satu merampok, yang satu mencuri. Gitu loh. Kalau jin itu polanya merampok, mencuri pahala dengan tawaran kesaktian maupun harta, maka siluman itu menawarkan harta dengan tukar atau balasan nyawa. Jadi polanya itu seperti itu, kelicikannya seperti itu. Sebelumnya saya tegaskan dulu begini. Di Laut Selatan itu yang ada hanya satu Ratu Balkis, kemudian anaknya Nawang Wulan, Nawangsi, dan Nyai Blorong. Hanya beritu. Kanjeng Ratu Kidul dengan Nyai Roro Kidul itu sosoknya sama, aslinya sama, tidak ada yang beda. Akal bulus atau kelicikan selama ini dengan menyamarkan identitas dan yang lainnya, membangun opini dan yang lainnya, atau membangun berbagai persepsi tentang Ratu Pantai Selatan itu memang disengaja untuk mengaburkan, untuk menyembunyikan dirinya sehingga menjadi fenomenal yang luar biasa. Tapi aslinya hanya Ratu Kidul atau Nyai Roro Kidul atau Ratu Balkis, kemudian Nawangsi, Nawang Wulan, dan Nyai Blorong. Nah, pada video saya tentang kebejatan itu fakta. Dan jadi awalnya begini. Ketika terjadi pertarungan antara SP dengan Nyai Roro Kidul di Pandan Simo itu, ketika dalam video agama dan pasangan dan agama itu, ketika SP ditawari menjadi suami kemudian harus pindah keyakinan, kemudian SP perang dan ditaklukkanlah Ratu Pantai Selatan itu, maka di situ Kanjeng Ratu Kidul atau Nyai Roro Kidul itu melakukan syahadah atau melakukan janjilah bahwasanya akan melakukan perbaikan diri dan juga lingkungan di kerajaannya. Pada saat itu, Nyai Roro Kidul itu sempat dipindahkan ke Kutub Utara. Sempat dipindahkan ke Laut Utara juga. Jadi dipindah-pindahkan tapi tidak ada tempat yang cocok. Maka pada akhirnya Nyai Roro Kidul memohon kepada Allah agar ditempatkan di tempat semula. Maka
sekarang ditempatkan kembali tempat semula, tetapi kemudian Allah mengawasinya dengan cara menurunkan Ratu Langit Selatan gitu loh, sebagai supervisornya gitu. Nah, jadi video yang saya angkat terkait dengan kebejatan Ratu Pantai Selatan atau Nyai Roro Kidul itu adalah fakta. Tapi itu di masa lalu atau sebelum sebelum penaklukan itu. Nah, setelah penaklukan itu ternyata perbaikan yang dilakukan oleh Ratu Pantai Selatan itu benar adanya. Jadi Ratu Pantai Selatan setelah terjadi penaklukan itu kemudian disupervisi oleh Ratu Langit Selatan, ternyata memang berubah dari mulai keyakinan, sikap dan perilakunya sekarang sudah sangat baik. Saya sampaikan dalam video sebelum-sebelumnya bahwasanya Ratu Nyai Roro Kidul itu lapisnya banyak. Jadi kalau yang mengundang orang biasa maka yang datang lapis 7 umpamanya begitu. Kalau yang mengundang raja itu yang datang lapis 1, atau yang undang presiden itu yang datang lapis 1, atau intinya atau aslinya. Jika dulu Ratu Pantai Selatan itu adalah arogan, kemudian anak buahnya semuanya dijadikan sebagai sales untuk harta, untuk kesaktian, agar mau ditukar dengan nyawa, agar mau ditukar dengan sebagainya, maka saat ini itu tidak lagi terjadi. Jadi saat ini Ratu Pantai Selatan atau Nyai Roro Kidul itu termasuk Nawangsi Nawangwulan dan Nyai Blorong itu sekarang sudah menjadi wanita yang soleha gitu loh. Itu sudah menjadi soleha. Tapi ini baru, dulu enggak. Gitu loh. Dulu sebelum ditaklukkan beberapa tahun yang lalu itu kebejatannya sempurna, tapi sekarang kebaikannya sudah mulai terlihat sempurna. Kenapa ini video ini saya angkat gitu? Karena saya dikomplain gitu. Bukan oleh komentator, bukan. Jadi beberapa hari yang lalu, hari Sabtu tanggal 6 ya. Tanggal 6 Februari memang saya tidak sengaja ke sana, ke Pelabuhan Ratu. Saya bersama teman-teman ke Pelabuhan Ratu. Memang tidak ada niat apapun, tidak ada niat untuk menemui itu, tidak ada. Saya memang ke sono iseng aja sama teman-teman main gitu. Tapi kemudian ketika saya mengabari ketua tim Raja Wali bahwa saya posisi sedang di sana gitu, tidak bisa ngopi bareng lah gitu, saya sedang di sana. Kemudian tim Raja Wali menginstruksikan agar saya mengundang gitu. Tapi ya karena memang perintah ya saya undang gitu. Jadi saya meminta kepada Nyai Roro Kidul untuk datang ke hotel saya itu kan. Tapi nggak pakai mediator, datang aja duduk kayak begitu. Dan saya pun memang karena keterbatasan kemampuan tidak bisa berkomunikasi dengan lancar. Tapi pada prinsipnya saat ini energi Nyai Ratu Kidul sangat lembut, sangat halus gitu loh. Tidak galak seperti dulu. Dia sangat cantik sekarang. Sangat cantik, sangat sangat anggun, elegan. Sangat anggun, elegan. Kemudian perilakunya sudah berubah 180 derajat lah saat ini gitu. Jadi kalau dulu memang berangasan gitu, dikit-dikit ngajak perang, dikit-dikit ngajak tempur, dikit-dikit minta nyawa, kalau sekarang enggak. Jadi Kanjeng Ratu Kidul minta untuk disahadahkan kembali, untuk disampaikan kembali bahwasanya kebejatannya itu sudah selesai di masa lalu. Maksudnya sudah tidak lagi dilakukan saat ini. Maka melalui channel ini saya bermusyahadah kembali bahwasanya Kanjeng Ratu Pantai Selatan atau Nyai Roro Kidul atau Kanjeng Ratu Kidul saat ini sudah menjadi sosok yang baik. Sudah menjadi sosok yang baik, sudah dalam konsepsi reposisi langit gitu. Jadi dalam video sebelumnya saya berkali-kali selalu menegaskan tidak ada siluman yang baik. Pada saat itu begitu, hanya beberapa gelintir yang baik gitu. Jadi hampir semuanya membuat kerusakan. Jadi pada saat ini
Raja siluman atau raja jin Kanjeng Ratu Pantai Selatan itu sudah bermusyahadah, sudah Islam, sudah taat kepada Allah. Anggun sekali dia, cantik sekali. Dia memang orang Jawa ya, jadi maksudnya wajahnya itu wajah-wajah orang Jogja gitu loh, wajah-wajahnya itu tingginya itu 160-an lah, 160-an, mungil gitu loh, agak wajahnya itu agak bulat gitu, agak oval gitu, oval begitu. Jadi wajah pribumi sekali tapi sangat cantik dan sangat anggun. Energinya pun tidak galak, tidak panas, tidak kasar, sangat lembut. Tidak, walaupun dia seorang ratu yang menguasai dunia gitu ya, tetapi ketika datang sangat lembut gitu. Ketika datang sangat lembut. Jadi saya melalui ini sudah bermusyahadah bahwasanya kebejatan Ratu Pantai Selatan itu di masa lalu gitu. Dan saat ini kemarin dia meminta untuk diangkat kembali, bahwa saya sudah tidak seperti itu. Maka saya sampaikan bahwasanya benar, Kanjeng Ratu Selatan mulai beberapa tahun ini sudah berubah. Anak buahnya pun sama, anak-anaknya termasuk Dorong kemudian Nawang Sinawang Wulan itu sudah mulai melakukan perbaikan diri karena disupervisi Ratu Langit Selatan. Termasuk hulu balangnya semua ada. Maksudnya sudah mulai taat kepada Allah. Adapun anak buahnya yang masih merajalela melakukan tindakan-tindakan seperti masa lalu, masih menggunakan pola masa lalu, ini sedang dibereskan oleh Raden Mas Cakrakusuma. Raden Mas Cakrakusuma itu salah satu orang kepercayaan SP lah. Jadi Raden Mas Cakrakusuma ini salah satu kepercayaan SP yang saat ini tugasnya untuk menggaruk siluman-siluman atau jin-jin yang tidak patuh terhadap Allah, tidak patuh terhadap rajanya gitu. Jadi digaruk, kandangin gitu. Adapun untuk sistem dalam kerajaan Ratu Pantai Selatan itu sudah bagus, sudah rapi, sudah taat gitu. Jadi di dunia jin siluman itu sudah ada perbaikan sesuai dengan tahapan-tahapan dari rencana penegakan kembali agama, dari menjadikan dunia seperti surga melalui tahapan penegakan agama tauhid. Jadi Kanjeng Ratu Pantai Selatan sekarang sudah sangat menjadi muslimah yang baik lah begitu. Sudah beribadah sesuai dengan porsinya dalam dunianya. Ketaatannya sudah mulai membaik. Maka kalau ada orang atau sosok yang mengaku dari selatan kemudian permintaannya aneh-aneh atau menawarkan hal-hal yang aneh-aneh, itu saya berani pastikan bukan. Karena untuk yang asli saat ini atau untuk inti sejatinya Ratu Nyai Roro Kidul itu sangat sekarang sudah menghindari, sudah tidak mau lagi melakukan hal-hal seperti itu, melakukan kemitraan seperti itu. Dia hanya menginginkan menjadi bagian dari penegakan agama tauhid sesuai dengan peran dan tugasnya. Tidak lagi aneh-aneh seperti masa lalu. Itu. Jadi saya sudah memberi kesaksian lah, bersyahadah itu memberi kesaksian bahwasanya sekarang Ratu Pantai Selatan baru-baru ini ya, kalau dulu tidak, baru-baru ini sudah sangat baik. Baru-baru ini setelah prosesnya sekarang sudah menjadi sosok yang baik, muslimah yang baik. Itu jadi saya tidak ada lagi hutang nih ya, saya sudah sampaikan bahwasanya sudah sampaikan kepada masyarakat melalui yang menonton lah bahwasanya sudah seperti itu. Maka tetap beriman dan beramal soleh, semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari hal-hal yang membuat kita terjerumus. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.